kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Karena kemarin kita baru bahas tentang konsep dari sistem persamaan linear yang dua variabel. Nah, hari ini kita coba bahas terkait konsep untuk yang tiga variabel atau sistem persamaan linear tiga variabel. Gimana, Pet People? Semoga kalian bisa memahami yang dua variabel kemarin. Sekarang kita lanjut ke yang tiga variabel ya. Sebelumnya jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya dulu di bawah. Aku tunggu 1, 2, 3. Terima kasih, Pet People. Selamat dulu. Nah, di sini Pet People kita ada konsep terkait SPLPV atau sistem persamaan linear yang tiga variabel. Kemarin yang dua udah ya. Kalau misalnya belum lihat bisa cek videonya. Kemudian di sini aku punya definisi dan bentuk umumnya. Jadi Pet People, intinya sistem persamaan linear yang tiga variabel ini digunakan kalau misalnya ada sebuah masalah yang masalahnya itu tidak bisa diselesaikan dengan persamaan linear maupun yang dua variabel. Yang linear biasa atau yang variabel itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya dipilih sistem persamaan linear yang tiga variabel ya Pet People ya. Semoga bisa mengatasi masalah kita juga ya. Nah, di sini kita punya bentuk umum dari sistem persamaan linear yang tiga variabel. Bedanya apa nih Kak sama yang dua variabel? Bedanya adalah jumlah variabelnya Pet People. Kemarin kita variabelnya ada X sama Y, ya nggak? Nah, sekarang karena tiga variabel, otomatis akan ada tiga variabel. Siapa Kak? X, Y, dan Z. Paham ya Pet People ya? Nah, di sini ada tiga persamaan yang masing-masing punya tiga variabel. Gimana? Dari koefisien-koefisien yang ada di persamaan ini harus merupakan anggota dari bilangan real Pet People. Nah, untuk contohnya Pet People, misalnya dulu tuh di SMP ada soal kayak gini. Rani membeli pensilnya 2, kemudian beli bukunya 3, terus beli penghapus deh 4 gitu ya. Harganya adalah 25.000 misal. Nah, di situ ada tiga benda atau tiga variabel. Tadi apa aja? Pensil, buku, sama penghapus. Nah, itu contoh dari persamaan linear yang tiga variabel. Nah, di sini adalah sistemnya. Jadi perkumpulan antara persamaan linear yang tiga variabel tadi. Tuh, ya. Nah, di sini kita langsung bahas ke contoh soal aja biar kita itu lebih paham terkait sistem persamaan linear yang tiga variabel ya. Diperhatiin, jangan di-skip videonya biar kalian benar-benar paham terkait SPLPV Multiple. Nah, kita bahas contoh soal yang Multiple ya. Di sini kakak udah punya satu soal, diperhatiin baik-baik, jangan di-skip, oke? Paman Jahitan memiliki 2 hektar sawah. Gimana? Sawahnya itu udah ditanam padi Multiple. Kalau udah ditanam padi, otomatis dia harus melakukan pemupukan. Di sini ada 3 opsi pupuk Multiple. Ada pupuk urea, SS, dan juga TSP. Kalau misalnya kalian penasaran sama nama pupuknya, boleh browsing di Google ya. Kemudian 3 jenis pupuk ini ya, kita tuh nggak tahu butuhnya berapa. Belum tahu. Di sini cuma dikasih tahu bahwa ada harga-harga dari setiap jenis pupuk. Pupuk yang pertama yaitu urea, harganya 75.000 per karung ya. Kemudian 120.000 untuk pupuk SS per karungnya. Dan terakhir ada 150.000 untuk pupuk TSP. Nah, di sini Papan Jahitan itu membutuhkan 40 karung pupuk. Total dari ketiga jenis itu 40. Nah, di sini Pet People ada beberapa clue yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalahnya si Papan Jahitan itu. Kita coba kerjakan ya Pet People ya. Pertama, pemakaian pupuk urea itu adalah 2 kali pupuk SS. Terus clue kedua, dana yang disiapkan sama Pak Panjaitan itu adalah Rp4.020.000 Pet People. Selanjutnya, di sini yang ditanya adalah berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli oleh Pak Panjaitan untuk pupuk si padi yang ada di sawahnya itu. Kita tulis dulu beberapa clue yang udah dikasih sama soal. Apa aja tuh Kak? Kita bahas harga dulu ya nggak? Kita tulis urea atau kita kasih nama X langsung boleh ya. Setiap ada variabel X itu adalah pupuk urea. Kemudian harganya berapa Kak? Harganya 75.000. 75.000. Kemudian pupuk SS Kak, pupuk SS atau kita bilang variabel Y, boleh ya? Berapa harganya? 120.000. Ketiga ada pupuk TSP, variabelnya Z. Harganya berapa? 150.000.
50.000 mat people. Nah, kemudian banyak pupuk yang dibutuhkan sama Pak Panjaitan itu adalah 40 karung. Jadi, di sini kita bisa bilang pupuk 1, jenis 1 ditambah pupuk jenis 2 ditambah dengan pupuk jenis 3 akan totalnya 40 karung mat people. Nggak boleh lebih dari 40 karung. Selanjutnya mat people, pemakaian pupuk urea itu adalah 2 kali dari pupuk SS. Urea, betul, urea kita X adalah 2 kali dari SS. SS siapa? Si Y. Cluenya seperti itu ya mat people ya. Kemudian kita diberitahu terkait dana yang disiapkan sama si Pak Panjaitan. Dananya berapa? 4.020.000 rupiah. Caranya gimana Kak nulisnya? Berarti mat people, kita masukkan harga yang udah kita list tadi ke dalam persamaan sesuai dengan pasangannya masing-masing. Berarti kan kita punya 75.000 X ditambah dengan 120.000 Y ditambah lagi yang terakhir adalah 150.000 untuk si Z. Totalnya berapa mat people? Gak boleh lebih dari 4.020.000 rupiah. Karena si Pak Panjaitan ini udah gak punya uang lagi. Karena si Pak Panjaitan ini menyiapkan uangnya hanya 4.020.000 untuk anggaran beli pupuk gitu. Selanjutnya Kak, kalau udah dapat persamaan kayak gini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau misalnya 2 variabel aja, itu langsung bisa dieliminasi, kemudian bisa langsung disubstitusi atau metode grafik, ya nggak? Tapi yang di sini lihat, kita ada clue yang di tengah. Atau kita bisa sederhanakan dulu mat people. Sederhanakan persamaan yang ini. Nolnya dicoret aja, boleh ya? Paham ya? Kemudian kita substitusi aja. Yang si persamaan 2 ini kita masukkan ke sini dan kita masukkan ke sini. Substitusi itu memasukkan. Jadi gimana Kak? Setiap ada X di dalam persamaan pertamanya kita harus dirubah menjadi 2Y. Paham? Berarti kita akan punya 2Y, kakak tulisnya di bawah sini aja ya. 2Y ditambah Y itu sendiri ditambah Z sama dengan 40. Kita punya berapa Y di sini mat people? 3 ya. Berarti 3Y plus Z sama dengan 4. Kita dapat persamaan yang lebih sederhana. Kenapa lebih sederhana? Cuma 2 variabel. Berarti nanti kita akan bisa melakukan substitusi. Nah, variabel di sini berarti kita akan punya berapa nih? 75X. 75X itu X-nya diganti sama 2Y ya. Berarti 75 dikali dengan 2Y. Kemudian ditambah 120Y. 120Y ditambah lagi sama 150Z. 150Z ya, sama dengan 4020. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita jumlahkan yang punya satu variabel atau yang variabel yang sama ya mat people ya. Berarti siapa? Si 75 dikali dengan 2Y ini dan 120Y. Jadinya adalah ini 150Y ditambah 120Y plus 150Z sama dengan 4020 ini. Ini jadinya adalah 270Y plus 150Z sama dengan 4020. Nah, mat people di sini tuh kayak ada nolnya kan? Kita coret aja masing-masing nolnya. Jadi kita punya persamaan ini. Ini untuk persamaan 2-nya kita, ini persamaan 1 yang tadi ya. Kita tulis dulu persamaan yang kita dapat tadi. 3Y tulis 3Y plus Z sama dengan 40. Kemudian persamaan kedua kita 27Y plus 15Z sama dengan, kalau misalnya udah jadi 2 variabel kayak gini, otomatis kalian sudah bisa mengerjakan dong mat people ya.
Seperti sebelumnya, jadi tinggal kita samakan aja salah satu variabel yang mau kita hilangkan, yaitu mengeliminasi salah satu variabelnya. Anggaplah yang angkanya kecil nih, yang ini 15 ya. 15 dikali sama 1 nih, kembalikan. Berarti yang ini kali 15, yang ini kali 1. Boleh ya? Kalian mau ngilangin yang Y-nya boleh, tapi kakak di sini ngilangin yang Z-nya. Nanti kalian coba aja. Berarti dapat hasilnya adalah 45Y plus 15Z sama dengan 15 kali 40 berapa? Kan yang bawah dikali 1, berarti kan dirinya sendiri kan? Tinggal kita kurangin aja, math people. Nanti ini kan jadi habis nih. Ya nggak? Habis dong kan 15Z dikurang 15Z. Tinggal yang 45Y dikurang sama 27Y. Dapatnya adalah 18Y sama dengan 198 ya. Tinggal kita cari Y-nya aja. Berarti 198 dibagi sama 18. Berapa, math people? 11. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya udah dapet Y-nya, Kak, bisa nggak dapat variabel yang lain? Bisa dong. Tinggal kalian masukkan atau substitusi lagi si Y-nya ini ke salah satu persamaan. Boleh pilih. Kakak sih pilih yang di atas aja, persamaan pertama ya. Lebih kecil angkanya. 3Y plus Z sama dengan 40. Nah, Y-nya kita itu nilainya 11. Berarti kan setiap ada Y di sini diganti dengan angka 11. 3 kali 11 plus Z sama dengan 40. 33 plus Z sama dengan 40. Kemudian Z-nya adalah 40 min 33. Berapa, math people? 7 ya? Nah, kita udah dapat nih variabel Y-nya. Terus Z-nya. X-nya mana, Kak? Lihat, kita tadi punya clue pertama kali. X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. X-nya dicari. Y-nya adalah 11. Berarti 2 kali 11. Berapa? 22 ya? Nah, udah dapat deh ketiga-tiganya. Jadi, yang diperlukan sama Pak Panjaitan tadi pupuknya adalah yang X atau urea yang harga 75.000 itu nanti adalah 22 karung. Kemudian, untuk yang Y-nya atau pupuk SS itu harganya 120.000, butuh 11 karung. Dan terakhir si TSP atau Z itu butuh 7 karung saja, math people. Semoga bisa dipahami ya untuk contoh soal SPLTV, math people. Oke, math people, di sini sistem persamaan linear udah kita bahas semuanya, termasuk contoh-contoh soalnya. Jadi kenapa kakak ngejelasin itu dengan contoh soal biar kalian itu lebih paham. Yang jelas konsepnya juga kalian perhatikan ya. Nah, di sini untuk yang penyelesaian SPL itu sama dengan materi yang kemarin kita kerjakan. Nah, kemudian kalau misalnya kalian membutuhkan materi lengkap terkait penyelesaian dari SPL yang kayak metode grafik, eliminasi, substitusi, eliminasi dan substitusi untuk 2 variabel maupun 3 variabel, kalian bisa komen di bawah untuk minta video tentang pembelajaran terkait penyelesaian SPL ya, math people ya. Nah, aku masuk ke topik terakhir yaitu sistem pertidaksamaan linear, math people. Di sini, math people, definisi dari sistem pertidaksamaan linear sendiri maksudnya adalah himpunan pertidaksamaan linear yang saling terkait dan koefisiennya harus merupakan anggota bilangan real. Sama dengan sistem persamaan linear, sistem pertidaksamaan linear juga mempunyai syarat koefisiennya harus anggota bilangan real. Untuk penyelesaiannya sebenarnya sama aja, math people, tapi di sini kita bisa dapat kemungkinan yang lebih banyak, bukan exact 1 poin itu aja gitu ya. Nah, di sini aku bahas sekilas tentang sistem pertidaksamaan linear biar kalian ada gambaran terkait sistem pertidaksamaan linear ya, math people ya. Nah, di sini sistem pertidaksamaan linear itu sama aja. Ada yang 2 variabel, ada juga yang 3 variabel. Penyelesaiannya sama aja seperti yang tadi kita kerjakan, math people. Nah, di sini aku kasih contoh untuk sistem pertidaksamaan linear yang 2 variabel. Tapi sebelumnya kita bahas dulu terkait penyelesaian dan juga daerah penyelesaiannya. Kalau tadi ada himpunan penyelesaian di sistem persamaan linear, di sini ada daerah karena hasilnya itu banyak gitu. Nah, di sini penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear merupakan himpunan semua pasangan titik X, Y yang didapatkan kalau misalnya kita udah melakukan substitusi maupun eliminasi ya. Kemudian, kalau untuk daerah penyelesaian itu daerah tempat kedudukan titik yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Contohnya kayak apa, Kak? Nah, ini pembahasan terakhir kita terkait sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Jadi disimak baik-baik.
Nah, di sini aku punya contoh soalnya adalah X plus 3Y kurang dari sama dengan 6 dan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 10, math people. Di sini dikasih syarat bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya gimana, Kak? Gini, math people, setiap persamaan kalian harus memisahkan X atau Y-nya jadi sama dengan 0. Jadi yang ini kalian bikin X-nya sama dengan 0, nanti hasilnya Y-nya berapa. Oke, kemudian kita juga misalkan Y-nya jadi 0, nanti dapat X-nya berapa. Nah, ini kan nanti dapat koordinat X1, Y1. Di sini juga X2, Y2 gitu kan. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua kita perlakukan hal yang sama, yaitu X-nya kita jadikan 0 dulu. Berarti dapat Y-nya, betul? Dan di sini Y-nya juga sama dengan 0 biar kita dapat X-nya berapa gitu kan. Nah, di sini kita akan dapat X3, Y3 sama X4, Y4. Nah, nanti kalau kita gambar grafik, kalian coba kerjakan ini. Kakak kasih kuncinya di sini. Hasil dari grafik kalian harus sesuai dengan gambar ini, yaitu memotong sumbu Y di titik 0,2 dan di 0,10. Kemudian dia memotong sumbu X di poin 10/3,0 dan juga 6,0, math people. Jangan lupa dikerjain ya, math people ya. Nah, segitu dulu sih video dari aku kali ini untuk lanjutan part 2 dari sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, math people. Selamat mood dulu, jaga moodnya untuk tetap belajar matematika karena nggak ada ruginya belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya guys.